Laten Ritata Arung Palaka adalah Raja Bone ke-15 yang memerintah dari tahun 1672 hingga 1696. Ia lahir di Sopeng pada 15 September 1634 dan wafat pada 6 April 1696. Makamnya terletak di Bontoala, Makassar. Laten Ritata adalah putra Lapoto Buni dan Weten Risui, dua bangsawan Bugis dari Sopeng. Dalam catatan Lontara, ia merupakan cucu dari Laten Rirua Sultan Adam, Raja Bone ke-11. Gelar Arung Palaka yang disandangnya berasal dari wilayah Palaka yang diwariskan dari Weten Risui kepada dirinya. Benih perlawanan Laten Ritata terhadap kerajaan Gowa mulai muncul ketika rakyat Bone dan Sopeng mengalami kerja paksa yang berat di wilayah Gowa. Banyak tawanan perang Bone dipaksa menggali parit dan membangun benteng pertahanan di sekitar Benteng Somba Opu dan Benteng Mariso. Laten Ritata, yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyatnya, semakin membenci Gowa setelah ayahnya dibunuh oleh pasukan Gowa saat membantu pekerja paksa yang berusaha melarikan diri. Peristiwa ini mendorongnya untuk menyusun strategi pelarian besar-besaran bagi rakyat Bone dan Sopeng yang menjadi pekerja paksa. Pelarian ini berhasil dilakukan secara diam-diam dan Laten Ritata segera menggalang kekuatan untuk menghadapi Gowa. Pada tahun 1660, Laten Ritata dan pasukannya melarikan diri ke Buton. Kemudian pada tahun 1663, ia berangkat ke Batavia untuk mencari dukungan dari VOC dalam menghadapi Gowa. Meskipun awalnya ragu, VOC akhirnya setuju setelah mendapat dukungan dari Sultan Ternate dan Sultan Buton. Setelah perundingan panjang, Laten Ritata kembali ke Sulawesi bersama pasukannya dan bersekutu dengan VOC. Dalam serangkaian pertempuran besar, pasukan Bone yang dipimpin Laten Ritata akhirnya berhasil mengalahkan Gowa pada tahun 1667. Kekalahan ini memaksa Gowa untuk membebaskan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya dari cengkeramannya. Sebelumnya kerajaan Gowa mendapat dukungan dari Portugis, terutama dalam hal persenjataan dan pelatihan militer. Sejak abad ke-16, Portugis telah memasok meriam dan senapan yang memperkuat posisi Gowa sebagai kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Selain itu, Portugis juga membantu Gowa dalam teknologi maritim, termasuk kapal dan pelatihan navigasi, sehingga kerajaan ini mampu mengontrol jalur perdagangan di Indonesia Timur. Namun, hubungan antara Gowa dan Portugis tidak sepenuhnya bersifat aliansi. Kepentingan dagang dan penyebaran agama Portugis seringkali bertentangan dengan kebijakan Gowa. Sementara itu, VOC yang ingin menguasai Makassar sebagai pusat perdagangan rempah-rempah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama dengan Laten Ritata demi melemahkan Gowa. Setelah kemenangan atas Gowa, ada 7 Bone mengangkat Laten Ritata sebagai Raja Bone pada tahun 1672. Ia memerintah hingga wafat pada tahun 1696, meninggalkan jejak sejarah yang mendalam dalam perjuangan Bone melawan dominasi Gowa. Perlawanan Bone terhadap Gowa adalah salah satu babak penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Dari awal penolakan terhadap dominasi Gowa hingga kebangkitan Laten Ritata, perjuangan ini menunjukkan bagaimana ketahanan budaya, politik, dan militer Bone menjadi faktor penting dalam sejarah perlawanan kerajaan-kerajaan Bugis terhadap dominasi kekuatan lain di Nusantara. Lapatau Matanatika memerintah di kerajaan Bone dari tahun 1696 hingga 1714. Ia naik takhta setelah pamannya, Laten Ritata Arung Palaka, wafat. Sebelum meninggal, Laten Ritata telah berpesan agar Lapatau menjadi penggantinya, sebuah keputusan yang disaksikan oleh rakyat Bone dan didukung oleh adat 7 Bone. Lapatau Matanatika adalah putra dari Lapakokoe Tuangkone dan W. Mapolo Bombang. Dari garis ayahnya, ia mewarisi Ranreng Tua Wajo, sementara dari ibunya, ia memiliki garis keturunan Arung Palaka. Sebelum menjadi Raja Bone, rakyat Sopeng pernah memintanya untuk menjadi Datu Sopeng, tetapi ia menolak karena merasa masih ada yang lebih pantas, yaitu Weyada. Meski telah dinobatkan sebagai Raja Bone, kedudukan Lapatau Matanatika
belum sepenuhnya aman. Lapa Sompereng Petateko, putra Lapoledatu Rijepe, juga memiliki hak atas takhta Bone. Namun saat Laten Ritata wafat, Lapa Sompereng sedang berada di Timor atas perintah pamannya untuk membantu VOC. Ketika ia kembali, Lapa Sompereng berusaha merebut takhta Bone, tetapi gagal karena VOC menganggapnya cacat dan tidak layak menjadi Mangkau Bone. Setelah Laten Ribali Datu Sopeng wafat, rakyat Sopeng kembali meminta Lapatau Matanatika untuk menjadi datu mereka. Namun ia menolak dan lebih memilih menunjuk Weyada, saudari dari Datu Sopeng sebelumnya. Setelah Weyada wafat, rakyat Sopeng kembali memintanya untuk memimpin Bone dan Sopeng sekaligus, yang akhirnya ia terima. Sementara itu Lapa Sompereng menikah dengan Karaeng Balakairi, saudari Karaeng Rigowa. Namun ia kemudian mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Daeng Mabani Suledatu Risopeng. Mendengar kabar ini, Lapa Sompereng berencana membalas dendam. Saat Lapatau Matanatika mengadakan penyabungan ayam di Makassar, Lapa Sompereng memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Daeng Mabani. Perkelahian pun terjadi dan berakhir dengan kematian Daeng Mabani. Akibatnya, Lapatau Matanatika melaporkan kejadian ini kepada VOC. Lapa Sompereng akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka, tempat pembuangan kompeni Belanda bagi mereka yang dianggap berbahaya. Setelah pengasingan Lapa Sompereng, kekuasaan Lapatau Matanatika di Bone menjadi lebih stabil. Ia pun menerima permintaan rakyat Sopeng dan resmi menjadi Datu Sopeng selain sebagai Raja Bone. Lapatau Matanatika lahir pada 3 November 1672 dan diangkat sebagai Mangkau Bone pada 6 April 1696 dengan gelar Sultan Muhammad Idris Azimuddin. Ia menikah dengan beberapa wanita bangsawan dari Sulawesi Selatan. Beberapa keturunannya menjadi pemimpin di berbagai kerajaan seperti W. Bataritoja, Wi Patimanawarek, La Parepai Tosapewali, La Padasajati to Apawarek, La Panaongi to Pawawoi, La Temasonj. Melalui strategi pernikahan, Lapatau Matanatika membangun hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Luwu, dan Gowa. Hal ini dilakukan sesuai amanat pamannya, Laten Ritata Arung Palaka, untuk mencegah konflik dan mempererat persatuan. Salah satu simbol kekerabatan ini adalah penyatuan segenggam tanah dari 3 kerajaan tersebut, yang disebut Tanah Bangkalai. Lapatau Matanatika memerintah hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Nagaoleng, Cenrana, Bone. Ia meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat dan berperan dalam memperkuat hubungan Bone dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. W. Bataritoja, yang juga dikenal sebagai Datu Talaga, Arung Timurung, memerintah sebagai Mangkau Ribone pada 1714 sampai 1715. Ia menggantikan ayahnya, Lapatau Matanatika, sesuai dengan wasiat sebelum sang ayah wafat. Selain menjadi Arum Pone, ia juga menjabat sebagai Datu Luwu dan Datu Sopeng. Sebelum menjadi Arum Pone, W. Bataritoja terlebih dahulu diangkat sebagai Arung Timurung. Setelah resmi menjadi penguasa Bone, wilayah Timurung diserahkan kepada adiknya, W. Patimanawarek, yang juga diangkat sebagai Datu Cita. W. Bataritoja diangkat sebagai Mangkau pada 1714 dan menerima gelar Sultanah Zainab Zakiatuddin. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai intrik politik yang mempengaruhi kepemimpinannya. W. Bataritoja menikah dengan Sultan Sumbawa, Mas Madinah, untuk memenuhi wasiat kakeknya, Laten Ritata Arung Palaka. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian sebelum mereka memiliki anak. Setelah itu, Sultan Sumbawa menikah dengan A. Rakiyah Karaeng Agangjena dari Sidenreng. Pernikahan ini melahirkan seorang putri bernama I. Sugiratu. Perkawinan ini memicu kemarahan W. Bataritoja, yang kemudian mengeluarkan I. Rakiyah dari jabatannya sebagai Karaeng Agangjena, sehingga ia pergi ke Sumbawa bersama suaminya. Namun, kepemimpinan W. Bataritoja menghadapi banyak tantangan dari pihak-pihak yang berusaha menggagalkan pemerintahannya.
Untuk menghadapi tekanan tersebut, ia meminta perlindungan kepada saudaranya, La Parepai Tosapewali Sombai Rigowa. Sementara pemerintahan di Bone diserahkan kepada saudaranya yang lain, Lapada Sajati Toapewarek. Dengan persetujuan adat 7 Bone, Lapada Sajati akhirnya diangkat sebagai Raja Bone, menggantikan Wei Batari Toja. Lapada Sajati, yang juga dikenal sebagai Toapewarek, Peta Rijaloy Sultan Sulaiman, memerintah di Bone dari tahun 1715 hingga 1718. Ia naik takhta menggantikan kakaknya, Batari Toja Datu Talaga. Lapada Sajati adalah putra dari Lapatau Matanatika dengan istrinya, Wei Mariama Karaeng Patukangang. Pada masa pemerintahan ayahnya, Lapada Sajati melakukan kesalahan besar yang berakibat pada hukuman berat. Karena takut menghadapi ayahnya yang dikenal tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, ia melarikan diri ke Goa dan meminta perlindungan kepada neneknya, Karaenge Rigowa. Mengetahui hal ini, Lapatau Matanatika meminta Karaenge Rigowa untuk mengembalikan Lapada Sajati ke Bone agar diadili menurut hukum adat. Namun Karaenge Rigowa menolak menyerahkan cucunya yang menyebabkan ketegangan antara Bone dan Goa. Konflik ini hampir berujung pada peperangan, tetapi berhasil dicegah oleh kompeni Belanda yang segera bertindak sebagai penengah. Lapatau Matanatika tetap bersikeras menuntut Goa mengembalikan putranya, sementara Karaenge Rigowa bersikukuh melindungi Lapada Sajati. Situasi ini berlangsung hingga wafatnya Lapatau Matanatika. Setelah ayahnya meninggal dunia, Lapada Sajati akhirnya kembali ke Bone. Kakaknya, Batari Toja, yang saat itu berkuasa, mengembalikan hak Lapada Sajati sebagai Raja Bone dan Datu Sopeng pada 14 Oktober 1715. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam masa pemerintahan Lapada Sajati adalah perintahnya untuk membunuh Lacela Arung Ujumpulu, Datu Lamuru, yang merupakan putra dari La Malewai Arung Ujumpulu, Arung Beru ada Tuang Siden Reng Matinror, Eri Tanah Maridi, dengan W. Karoro Datu Lamuru. Lacela dibunuh dengan cara dicekik hingga mati atas perintah Lapada Sajati. Tindakan ini memicu kemarahan Telumpojo yang kemudian memerintahkan penangkapan Lapada Sajati untuk dijatuhi hukuman. Untuk menghindari hukuman, ia melarikan diri ke Bula, tempat di mana ia akhirnya meninggal dunia. Karena itulah, ia kemudian dalam lontar dikenal dengan gelar Matinro Ri Bula. Namun hingga saat ini, kampung tersebut masih misteri hingga kini. La Parepa Tosapewali, juga dikenal sebagai Sultan Ismail, adalah Raja Bone ke-19 yang memerintah pada 1718 sampai 1721. Ia menggantikan saudaranya Lapada Sajati sebagai mangkau di Bone. La Parepa adalah putra tertua dari Lapatau Matanatika dan istrinya W. Mariama Karaeng Patukangang. Selain menjadi Raja Bone, ia juga menjabat sebagai Somba Rigowa dan Datu di Sopeng. Pada tahun 1709, ia menggantikan neneknya sebagai Somba Rigowa. Saat menjabat sebagai Karaeng Rigowa, La Parepa pernah berseteru dengan ayahnya. Namun konflik ini berakhir setelah Goa kalah dalam serangan Bone. Pada tahun 1711, karena dianggap kurang menguasai pemerintahan, La Parepa menunjuk Akarungeng untuk mengatur wilayah Goa, Bone, dan Sopeng. Setelah wafat, ia mendapat gelar Anumerta Matinro Risomba Opu. Setelah La Parepa atau Sapewali wafat, ia digantikan oleh saudaranya, Lapana Ongi Topawawoi, sebagai mangkau Ribone. Lapana Ongi Topawawoi, juga dikenal sebagai Arung Mampu Karaeng Bisei, menjabat sebagai Raja Bone ke-20 dari tahun 1721 hingga 1724. Ia menggantikan saudaranya sebagai mangkau Bone, menjadikan 3 bersaudara dari istri Lapatau Matanatika, yakni W. Mariama Karaeng Patukangang, yang menjadi penguasa di Bone dan juga Datu di Sopeng. Sebagai Arum Pone, Lapanaongi dikenal sebagai pemimpin yang berhati jernih dan dicintai rakyatnya. Lapanaongi menikah dengan W. Siti Hawang Daeng Masenang. Dari pernikahan ini lahir Lapagek Arung Mampu. Sejak kecil, Lapanaongi diasuh oleh neneknya,
La Pariusi Daeng Manyampa Arung Mampu, yang juga menjabat sebagai Arung Matoa Wajo. Dari neneknya, ia mewarisi Akarung Engri Mampu, Sijeling, dan Amali, sehingga sebelum menjadi Arung Pone, ia sudah dikenal sebagai Arung Mampu, Arung Sijeling, dan Arung Amali. Pada tahun 1724, Lapa Naongi menyerahkan Akarung Engri Boneh dan Sopeng, lalu digantikan oleh saudaranya dari Luwu, Batari Toja Daeng Talaga. Dengan demikian, Batari Toja Daeng Talaga kembali menjadi mangkau di Boneh untuk kedua kalinya. Wi Batari Toja yang bergelar Datu Talaga, Arung Timurung, dan Sultanah Zainab Zulkifliddin naik takhta untuk kedua kalinya sebagai mangkau di Boneh. Ia menggantikan saudaranya, Lapa Naongi Tupawawoy. Selain menjadi penguasa Boneh, ia juga kembali menjadi datu di Luwu dan Sopeng. Awalnya Batari Toja direncanakan menikah dengan Laoki, sepupu jauhnya yang tinggal di Ajatapareng. Namun karena Lapaulangi Petajanggoe menikahkan Laoki dengan putrinya, Wetungke, pernikahan dengan Batari Toja pun dibatalkan. Akhirnya Wi Batari Toja menikah dengan Arung Kaju, Daeng Mamutu. Namun, hubungan Batari Toja dengan suaminya memburuk. Kedekatannya dengan Kompeni Belanda membuat banyak bangsawan Bugis kurang senang, termasuk suaminya sendiri. Batari Toja mengangkat suaminya sebagai Madan Reng atau wakil, namun berusaha merebut kekuasaannya. Setelah mengetahui rencana jahat ini, Wi Batari Toja menceraikan suaminya dan mengusirnya dari Boneh. Pada tahun 1735, Lama Dukeleng, Arung Peneki sekaligus Sultan Pasir di Kalimantan, ingin kembali ke kampung halamannya. Namun ia masih dianggap musuh oleh kerajaan Telumpo Joeh, Boneh, Sopeng, dan Wajo karena kesalahannya di masa lalu. Di sisi lain, mantan suami Batari Toja, Arung Kaju Daeng Mamutu, bergabung dengan Kareng Bonto Langkasa dan Lama Dukeleng untuk menggulingkan pemerintahan Batari Toja. Tujuan mereka adalah melepaskan Wajo dari kekuasaan Boni dan menghilangkan pengaruh VOC di Sulawesi Selatan. Pada saat Lama Dukeleng mendarat di Wajo, Batari Toja memilih mengungsi ke Makassar untuk berlindung di bawah perlindungan VOC. Sementara itu, pasukan Lama Dukeleng bersama Karaeng Bonto Langkasa dan Arung Kaju menyerbu Boneh dan berhasil membumi hanguskan wilayah tersebut. Setelah kemenangan ini, Wajo kembali merdeka dari Boneh dan Lama Dukeleng diangkat sebagai Arung Matoa Wajo. Ia lalu pergi ke Goa untuk mengusulkan agar Siti Napisa Karaeng, Langelowe, dan Radatu diangkat sebagai Arung Pone. Namun orang Boneh menolak usulan tersebut. Beberapa bangsawan lain mencoba merebut tahta Boneh, termasuk Laodang Riwu Karaeng Tanete, tetapi mereka ditolak oleh bangsawan Boneh. Pada akhirnya, Batari Toja kembali diangkat sebagai Arung Pone atas keinginan adat 7 Boneh. Setelah kembali ke Boneh, Batari Toja mengutus Kadi Boneh Abdul Rashid ke Tanah Mandar untuk memanggil Lapa Mesangi agar kembali menjadi Arung di Belawa Orai, Alita, dan Supa. Proses ini melibatkan berbagai diskusi dan pertemuan adat di masing-masing wilayah. Ketika usia Batari Toja mulai menua, para bangsawan bertanya siapa yang akan menggantikannya. Ia menunjuk saudaranya, Late Masongek Tu Apaweling, Arung Baringeng, Ponggawa Boneh. Namun keputusan ini ditentang oleh Arung Kaju yang berpendapat bahwa Late Masong bukan pewaris sah. Akibatnya, Late Masong menikam dan membunuh Arung Kaju. Pada tahun 1749, Wi Batari Toja mangkat di Tipulue dan dikenang sebagai Matinroe Ri Tipuluna. Ia kemudian digantikan oleh saudaranya, Late Masongge Tu Apaweling Arung Baringeng, sebagai penguasa Boneh berikutnya. Late Masong yang bernama kecil Lama Pasosong adalah Raja Boneh ke-22 yang memerintah dari tahun 1749 hingga 1775. Sebelum menjadi mangkau di Boneh, ia telah menjabat sebagai Arung Baringeng, Ponggawa Boneh, dan Tomari Laleng pada masa pemerintahan Batari Toja. Late Masonge adalah putra dari Lapatau Matana Tika Raja Boneh ke-16. Namun, ia bukan putra mahkota karena ibunya, Siti Maimuna, putri Raja Marusu Maros, bukan seorang Arung Makunrai, permaisuri. Oleh karena itu,
Ia hanya dianggap sebagai cera riman nesai, sengengi rimalin runge, yang berarti secara teknis ia bukan pewaris utama, tetapi memiliki hak untuk naik takhta. Karena tidak ada lagi putra mahkota yang dapat diangkat menjadi raja setelah wafatnya Batari Toja, takhta Boneh akhirnya diberikan kepada Latema Songek. Hal ini sebelumnya telah diwasiatkan oleh Batari Toja sendiri. Pada awalnya, banyak bangsawan Boneh yang menolak Latema Song sebagai Arumpone, terutama keluarga Arung Kaju yang pernah dibunuhnya. Akibatnya pemerintahannya terkatung-katung sejak tahun 1749 dan baru diresmikan pada tahun 1752 setelah mendapat dukungan dari VOC di Makassar serta dukungan dari Arung Beru dan adat Tuang Sidenreng yang bernama Toapo. Setelah mendapat pengakuan, ia secara resmi dikukuhkan sebagai Arumpon. Latema Song meminta VOC untuk memastikan stabilitas kekuasaannya. Asmaun, seorang pejabat VOC di Makassar, berperan dalam mengukuhkan kedudukan Latema Songgek sebagai Raja Boneh. Setelah situasi politik di Boneh dianggap aman, Belanda mengizinkan Latema Song untuk menetap di Boneh secara permanen. Selain sebagai mangkau di Boneh, ia juga dikenal sebagai Datu di Sopeng, dan dalam khutbah Jumat, namanya disebut sebagai Sultan Abdul Razak Jalaluddin. Ia dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama Islam dan tekun dalam beribadah. Latema Songga memiliki banyak istri dan anak. Tercatat lebih dari 80 anak dari berbagai istri. Namun, hanya satu yang diakui sebagai Arung Makunrai, permaisuri, yaitu We Momo Siti Aisyah, putri dari Maulana Muhammad dan cucu dari Sheikh Yusuf, Tuanta Salama Karigowa. Dengan demikian, Latema Songgek adalah seorang raja yang naik takhta dalam situasi politik yang sulit. Dengan dukungan VOC dan beberapa bangsawan Boneh, ia akhirnya dikukuhkan sebagai Arumpone ke-22. Pemerintahannya ditandai dengan stabilitas politik dan pengaruh yang kuat di kawasan Sulawesi Selatan. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang religius dan memiliki garis keturunan luas yang menyebar hingga ke kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi. Laten Ritapu, Sultan Ahmad Saleh, lahir sebagai cucu dari Latema Songek melalui ibunya, We Hamidah Arung Takalar. Ia menggantikan kakeknya sebagai Raja Boneh pada 4 Juni 1775. Sebagai Raja Boneh, Laten Ritapu berkedudukan di Rompe Gading, Cenrana Maros. Salah satu peristiwa penting dalam pemerintahannya adalah konflik dengan adat Tuang Sidenreng, Lawawo. Konflik ini berawal ketika Lawawo berusaha melepaskan diri dari Boneh dan menolak membayar upeti kepada kerajaan Boneh. Untuk mengatasi pembangkangan ini, Laten Ritapu memimpin pasukan Boneh menyerang Sidenreng. Lawawo kemudian meminta bantuan Karaeng Tanete yang berupaya membendung serangan Boneh dengan bantuan ubah, sejenis bahan peledak. Perang ini berlangsung selama 3 tahun, tetapi pasukan Boneh tidak berhasil menembus pertahanan Sidenreng di Sungai Segeri. Melihat perang yang berkepanjangan, pihak Kompeni Belanda di ujung pandang turun tangan. Jacobson Wilbey, perwakilan Kompeni Belanda, meminta kedua pihak menghentikan perang dan kembali ke wilayah masing-masing. Dengan demikian, perang Boneh Sidenreng berakhir. Sebagai bentuk kompensasi kepada Karaeng Tanete, Lawawo menyerahkan 40 orang batu lapa dan 20 orang kasa sebagai pengganti biaya perang. Pada masa pemerintahan Laten Ritapu, terjadi perubahan geopolitik di wilayah Nusantara. Pada tahun 1814, Inggris menduduki Rotterdam, Makassar, menggantikan Belanda. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap kekuasaan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Boneh. Laten Ritapu menikah dengan sepupunya, We Padauleng, yang kemudian menjadi Arung Makunrai di Boneh. We Padauleng adalah putri dari Labaloso dan We Tenriawaru Arung Lempang. Dari pernikahan ini, lahir beberapa anak, di antaranya Lama Pasesu Tu Apatunru, We Imaniratu Arung Data, Batara Tungki Arung Timurung, Lapawawoy Arung Sumaleng, Lama Paseling Arung Panili, Latenri Suki Arung Kajuara, We Kalaru Arung Palengoreng, Mamun Syaragi, Latenri Bali Arung Ta, Lama Pawewang Arung Lompu Andre Guru Anak Arung Boneh, Laparema Ruka Arung Karela, Latemu Pajek Arung Paroto, Ponggawa Boneh Matinro, Rialau Apasareng, dan Lapatupu Batu Arung Tondra.
keturunan Laten Ritapu, kemudian menjalin pernikahan dengan berbagai keluarga bangsawan, Bone, Sidenreng, Wajo, dan Luwu, memperkuat hubungan politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Laten Ritapu adalah salah satu penguasa Bone yang berperan dalam menjaga integritas kerajaan. Meskipun menghadapi konflik dengan Sidenreng, ia tetap mempertahankan stabilitas Bone. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan peralihan kekuasaan kolonial dari Belanda ke Inggris yang berpengaruh terhadap dinamika politik kerajaan Bone. Lama Pasesu Tuapatunru juga dikenal sebagai Sultan Ismail Muhtajuddin Matinroeh Ri Lebata, naik takhta sebagai mangkau di Bone pada tahun 1812 Masehi. Meskipun pelantikannya baru dilakukan pada tahun 1814 Masehi. Ia adalah putra Laten Ritapu Matinroeh Ri Rompegading dengan W Padauleng Matinroeh Ri Saudenrana. Lama Pasesu dikenal memiliki banyak saudara. Saat ia memerintah, Inggris menggantikan Belanda sebagai kekuatan kolonial di Sulawesi. Inggris melalui Arung Mampu Daeng Riboko memerintahkan agar Sudenge dan benda-benda kerajaan Gowa yang berada di tangan Arung Pone dikembalikan. Namun Lama Pasesu menolak karena ia merasa berhak atas Gowa sebagai cucu Karenge Ri Gowa Matinroeh Ri Sombaopu. Pada saat itu, di Goa belum ada penguasa yang sah, dan masyarakat Goa percaya bahwa siapapun yang memiliki benda pusaka kerajaan adalah Karaeng yang sah. Oleh karena itu, Lama Pasesu berkeras mempertahankan benda-benda tersebut. Akibat penolakannya, Residen Philips dari Inggris merencanakan serangan ke Bone. Pada akhirnya, Inggris menyerang Rompegading, tempat kedudukan Arung Pone. Karena persenjataan Inggris lebih unggul, Lama Pasesu mengalami kekalahan setelah Rompegading di bumi hanguskan. Ia kemudian mundur ke Lalengbata di Bone. Untuk menyelamatkan benda-benda kerajaan, ia menyerahkannya kepada Datu Sopeng Matinroeh Ri Amalana, yang kemudian menyerahkannya kepada Inggris. Pada 4 Juni 1814, benda-benda kerajaan Gowa akhirnya dikembalikan kepada Bate Salapang Rigowa oleh Inggris. Serangan Inggris ke Bone dipimpin oleh Jenderal Nightingale, tetapi pada tahun 1816, pemerintahan kolonial Belanda kembali menguasai wilayah tersebut. Lama Pasesu, Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin, menikah dengan sepupunya, W Bau Arung Kaju, putri W Rukiyah, dan La Umpu Arung Teko. Dari pernikahan ini lahir W Bego, yang kemudian menjadi Arung Macege. W Bego menikah dengan Sumange Ruka Topatarai Arung Beru, dan dari mereka lahir Wi pada Arung Beru, menikah dengan I Malingkaang Karaeng Katangka di Gowa, Singkeru Ruka Arung Palaka. Dari pernikahan Wi pada dan I Malingkaang lahirlah I Makolaudeng Parani Karaeng Lembang Parang, I Topatarai Karaeng Pabundukang, I Togelangi Karaeng Silajo, Wi Batari Deng Marenu Arung Beru. Kemudian Webiba Karaeng Bonto Masuji, Lamaguliga Andi Bangkong Karaeng Popo, Buta Intang Karaeng Mandale, Imangiruru Deng Mangemba Karaeng Manjaling, Wisugiratu Andi Baloto Karaeng Tanete, Siti Haja Daeng Risanga, Siti Rugaya Karaeng Langalo, Imangi-mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo, dan Lamakulau Daeng Parani kemudian menjadi Karaeng Rigowa dan menikah dengan W Tenri Padanreng, putri Laparenrengi Arumpone Matinroeh Ri Ajang Benteng. Pada tahun 1823, Lama Pasesu Tuapatunru meninggal dunia di Lalengbata Bone, dan gelarnya setelah wafat adalah Matinroeh Ri Lalengbata. Lama Pasesu Tuapatunru dimakamkan di Lalengbata, Kompleks Masjid Tua, Kota Watampone. Setelah itu ia digantikan oleh W Imaniratu Arung Data sebagai mangkau di Bone selanjutnya. W Imaniratu, yang juga dikenal sebagai Imaneng Arung Data atau Sultanah Salimah Rajatuddin, naik takhta sebagai mangkau Bone pada tahun 1823, menggantikan saudaranya, Lama Pasesu Tuapatunru. Pada tahun 1824, Belanda berupaya memperbarui perjanjian Bungaya, perjanjian yang sebelumnya dibuat antara Laten Ritata Arung Palaka dengan Kompeni Belanda.
Pembesar Kompeni Belanda mengajak Arumpone W. Imaniratu untuk bekerja sama dalam pemerintahan, namun ia menolak memperbarui perjanjian tersebut. W. Imaniratu dikenal sebagai penguasa yang sangat taat dalam menjalankan ajaran Islam dan mendalami ilmu tasawuf. Ia memiliki hubungan dengan Syekh Ahmad, seorang pemimpin di Tambora yang dijuluki Alif Putih. Karena penolakannya terhadap perjanjian Bungaya, Gubernur Belanda melancarkan serangan ke Boneh. Pada tahun 1824, pasukan Kenil Belanda melancarkan serangan terhadap kerajaan Boneh. Serbuan ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya di wilayah ini setelah peralihan pemerintahan dari Inggris. Setelah jatuhnya Goa, Boneh menjadi kekuatan terkuat di Sulawesi. Sejak awal Boneh telah merdeka dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh negeri, bersekutu dengan Luwu dan Sopeng, serta sejumlah kerajaan kecil lainnya. Meskipun peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda berlangsung damai, situasi berubah setelah Lamapasesu Toapatunru wafat pada tahun 1823. Penggantinya Paduka W. Imaniratu Arungdata. Belanda mencoba merevisi perjanjian Bongaya. Langkah ini mendapat dukungan dari sekutu-sekutunya yang ingin menegaskan kembali kedaulatan mereka, namun rencana itu ditolak oleh W. Imaniratu. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen, melakukan lawatan ke Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Selama kunjungan ini, para penguasa setempat, termasuk perwakilan Ratu Boneh, datang memberikan penghormatan kecuali penguasa Supa dan Tanete. Van der Capellen menyadari bahwa negosiasi dengan kerajaan-kerajaan ini tidak akan menguntungkan bagi Belanda. Sekembalinya ke Batavia, ia pun mempersiapkan ekspedisi militer. Sekitar 500 prajurit Belanda, didukung oleh 600 prajurit pribumi, diberangkatkan dengan persenjataan yang terdiri atas 4 meriam dan 2 howitzer. Ekspedisi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel de Stuurs, sementara armada laut dikomandani oleh Kapten Letnan Buys. Pada 15 Juli 1824, pasukan Belanda tiba di Tanete. Meski awalnya mencoba bernegosiasi, upaya mereka gagal dan Tanete memberikan perlawanan sengit. Sebelum mencapai ibu kota Boneh, de Stuurs kembali melakukan pendekatan, namun W. Imaniratu tetap menolak. Sang ratu melancarkan perang gerilya di hutan-hutan hingga Supa. Pasukan Boneh dipimpin langsung W. Imaniratu terus melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda. Pasukan Bugis Boneh dan Supa membuat Belanda kewalahan. Di saat yang sama, Supa masih bertahan dengan kekuatan besar. Letnan Kolonel Reeder bersama 240 prajurit melancarkan serangan ke wilayah tersebut. Pada 14 Agustus 1824, Belanda melanjutkan serangan, tetapi pasukan Bugis menggunakan taktik yang licik. Mereka membiarkan pasukan Belanda mendekat tanpa gangguan hingga ke kaki bukit, lalu tiba-tiba menyerang dengan sengit. Akibatnya, Belanda kehilangan sepertiga pasukannya dan terpaksa mundur. De Stuurs bersama komisaris pemerintahan Tobias kembali menyerang Supa. Pada 30 Agustus 1824, setelah tembakan peringatan dari meriam Belanda, pertahanan musuh akhirnya dilemahkan. Namun pasukan de Stuurs tidak cukup kuat untuk mempertahankan wilayah yang telah direbut. Dengan 14 korban tewas dan 60 prajurit terluka, Belanda harus menarik mundur pasukannya, gagal menangkap sang ratu, dan mempersiapkan ekspedisi lanjutan untuk menguasai sepenuhnya wilayah Boneh. Berdasarkan catatan Lontara, W. Imaniratu tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Ia wafat pada tahun 1835 Masehi dan diberi gelar Anumerta Matin Ruehrikesi. Sepeninggalnya, ia digantikan oleh saudaranya, Lamapaseleng Arungpanili. Lamapaseleng Arungpanili menggantikan saudaranya, W. Imaniratu Arungdata, sebagai Mangkau Raja di Boneh. Dalam khutbah Jumat, ia disebut dengan gelar Sultan Adam Najamuddin. Sementara itu, sosok yang menjadi penengah dalam upaya mendamaikan kembali Boneh dengan Gubernur Belanda adalah Lama Pangara Arung Sinri. Lama Pangara Arung Sinri menggantikan ayahnya sebagai Tomari Laleng Riboneh. Pada masa pemerintahannya,
hubungan antara Boneh dan Kompeni Belanda yang sempat terputus pada masa W. Imaniratu kembali terjalin. Pada 13 Agustus 1835, Belanda mengajukan keinginan untuk memperbarui Perjanjian Bongaya yang sebelumnya telah disepakati oleh Laten Ritata Arung Palaka. Kemudian pada tahun 1838, Raja Boneh Lama Paseling bersama Lama Pangara Arung Sindri, Tomari Laleng Boneh, berangkat ke Makassar untuk bertemu pembesar Kompeni Belanda, Tuan de Perez. Dalam pertemuan tersebut, pembaharuan Perjanjian Bongaya akhirnya disepakati dengan batas-batas yang wajar. Dalam kehidupan pribadinya, Lama Pangara Arung Sindri menikah dengan saudara perempuan Raja Boneh Lama Paseling, yakni W. Kalaru Arung Palengoreng. Namun dari pernikahan ini mereka tidak dikaruniai anak. Hal serupa juga dialami oleh Lama Paseling Arung Panili yang tidak memiliki Arung Makunrai, permaisuri, yang melahirkan keturunan. Pada tahun 1845, Raja Boneh Lama Paseling Arung Panili wafat. Untuk menentukan penggantinya, ada 7 Boneh mengadakan musyawarah. Setelah berbagai pertimbangan, mereka akhirnya sepakat mengangkat Laparen Renggi Arung Pugi sebagai Mangkau Boneh berikutnya, menggantikan pamannya. Laparen Renggi Arung Pugi merupakan Raja Boneh ke-27 yang memerintah dari tahun 1845 hingga 1857. Ia naik takhta menggantikan pamannya, Lama Paseling Arung Panili. Laparen Renggi adalah putra dari Lama Paewa Arung Lompu, Tomalompo Riboneh dan Weta Bajina Karengkanjene. Setelah menjadi Raja Boneh, Laparen Renggi tetap didampingi oleh pamannya, Lama Pangara Arung Sindri, yang memiliki peran besar dalam memperbaiki hubungan antara Boneh dengan Kompeni Belanda. Berkat jasa Lama Pangara, Kompeni Belanda semakin mempererat kerja sama dengan Boneh. Hal ini ditandai dengan kedatangan pembesar Belanda di Makassar yang secara resmi memasuki wilayah Boneh sebagai bentuk persahabatan. Pada tahun 1846, seorang pejabat tinggi Belanda, Tuan de Perez, datang ke Boneh. Raja Boneh Laparen Renggi menyambutnya dengan baik, dan hubungan Boneh dengan Kompeni Belanda tampak semakin erat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa persahabatan ini akan mengalami keretakan. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa piring dalam satu tempat pun bisa saling berbenturan, demikian pula hubungan Boneh dengan Kompeni Belanda yang semula erat tiba-tiba merenggang. Penyebab utama ketegangan ini adalah pengunduran diri Lama Pangara Tomari Laleng Boneh sebagai penghubung antara Boneh dan Belanda. Lama Pangara yang sudah lanjut usia meminta Raja Boneh agar ia diberhentikan dari jabatannya. Permintaan ini dikabulkan oleh Laparen Renggi dengan pertimbangan bahwa pamannya memang sudah sepuh dan ingin beristirahat. Pada tahun 1849, Lama Pangara Arung Sindri berangkat ke Makassar untuk bertemu kembali dengan Tuan de Perez. Dalam pertemuan tersebut, Belanda menawarkan sebuah daerah di Maros sebagai tempat tinggal baru baginya. Setelah mencapai kesepakatan, Lama Pangara kembali ke Boneh untuk mengemas barang-barangnya dan mempersiapkan keluarganya untuk pindah. Setelah semua persiapan selesai, Lama Pangara meminta izin kepada Raja Boneh Laparen Renggi untuk berangkat ke Maros. Ia berangkat bersama rombongannya, menempuh perjalanan melewati hutan dan Lapariaja, hingga akhirnya tiba di sebuah padang luas yang dikenal sebagai Sesoe. Di tempat itu, Lama Pangara dan pengikutnya menetap. Ia membagikan tanah kepada para pengikutnya sebagai sumber penghidupan. Dikenal sebagai sosok yang taat dalam menjalankan syariat Islam, Lama Pangara merasa tenang dan aman di tempat tinggal barunya. Beberapa waktu kemudian, Lama Pangara memilih untuk lebih mendalami ajaran Islam dengan mengikuti tarekat Khalwatiyah. Ia pun pergi ke Baru untuk berguru kepada seorang ulama bernama Haji Kalula. Melalui bimbingan Haji Kalula, ia semakin mendalami agama Islam. Hingga kini, keturunannya secara turun-temurun menjadi Pangulu Lompo Tarekat Khalwatiyah di Maros. Pada 16 Februari 1857, Raja Boneh Laparen Renggi meninggal dunia di Lalebata Boneh. Jenazahnya dimakamkan di kompleks Masjid Tua, Jalan Sungai Citarum, Watampone.
Berdasarkan kesepakatan adat 7 Boneh, tahta kerajaan kemudian diberikan kepada istrinya, Wetenriawaru Pancaitana Besekajuara, yang menjadi mangkau, Ratu Boneh berikutnya. Wetenriawaru Pancaitana Besekajuara adalah Ratu Boneh ke-28. Ia memerintah dari tahun 1857 hingga 1860, menggantikan suaminya Laparenrengi Arungpugi. Pada masa pemerintahannya, ketegangan antara Boneh dan Kompeni Belanda kembali memanas. Penyebab utama adalah sikap Belanda yang terus menekan penerapan perjanjian Bungaya yang telah diperbarui. Namun dugaan Belanda meleset. Wetenriawaru terbukti lebih tegas dibanding suaminya dalam menolak hasil pembaruan perjanjian tersebut. Konflik semakin memuncak ketika kemanakannya, Lasingkru Ruka berusaha merebut kekuasaannya sebagai mangkau di Boneh. Lasingkru Ruka yang bergelar Arung Palaka adalah putra dari Webaego Arung Macegi dan Sumange Ruka Topatarai Arung Beru. Ia juga merupakan cucu dari Laparenrengi Arungpugi. Dengan ambisi besar, ia berulang kali mendekati Kompeni Belanda, berharap mendapat dukungan untuk menjadi Raja Boni setelah kematian Laparenrengi. Akibat konflik internal ini, perang antara Boneh dan Belanda pun pecah. Wetenriawaru Besekajuara mendapat dukungan dari pamannya, Lacibu Ponggawa Boni, dalam melawan Belanda. Pada Desember 1859, Gubernur Jenderal Belanda Van Swieten bersama Tuan Jensen menyerang Boneh. Dalam pertempuran ini, Ratu Boneh memilih bertahan di Pasempe, sementara pasukan Belanda membumi hanguskan Lalebata Boneh. Karena serangan Belanda semakin kuat dan demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak, Wetenriawaru akhirnya menyatakan kalah. Ia lalu meninggalkan Boneh dan pergi ke Ajatapareng. Dalam perjalanan ke Ajatapareng, Wetenriawaru dan pengikutnya singgah di Polejiwa Pakasalo, di mana ia dijemput oleh pamannya, Lacibu Ponggawa Boneh. Pamannya kemudian menawarkan beberapa tempat untuk menetap, yaitu Supa, Sawito, atau Alita. Setelah beristirahat beberapa hari, ia memilih melanjutkan perjalanan ke Alita, sementara salah satu anaknya, Webunga Singkeru, alias Wetenripadanreng, diminta menetap di sana. Tak lama setelahnya, Wetenriawaru Besekajuara melanjutkan perjalanan ke Majenang, Supa, dan memutuskan untuk tinggal bersama masyarakat setempat. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat. Setelah kepergian Wetenriawaru dari Boneh, atas persetujuan adat 7 Boneh, pihak Belanda mengangkat Lasingkru Ruka Arung Palaka sebagai Raja Boneh berikutnya.